Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian pembahasan kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis yang terkait dengan pendidikan dan manhaj. Buku ini hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan dan dimuqaddimahi oleh Ma'ali Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita sudah bahas 4 hadis. Kita masuk ke hadis yang ke-5. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang sengaja datang ke rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang untuk bertanya bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap ibadah itu masih sedikit. Faqalu, lantas mereka berkomentar, ama ana fa inni, mereka berkomentar, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Enggak bisa kita bandingkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Qala ahaduhuma, salah seorang mereka mengatakan, ama ana fa inni usallil laila abadah. Adapun aku akan salat malam selamanya. Wa qal akhar, berkata yang lain, ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa terus menerus dan tidak pernah berbuka. Wa qala akhar, kemudian yang satu lagi mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada. Adapun aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan bersabda, antum alladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallahi innilah akhsyakum wa atqakum fillah. Adapun aku adalah orang yang
paling takwa dan yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, salat dan juga tidur serta menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak sudi, tidak suka dengan ketetapanku itu, dengan sunnahku itu enggak termasuk kelompokku. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini ikhwah kisahnya yaitu ketika ada 3 orang sedang berbincang-bincang membicarakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mereka sedang semangat ini. Ya, semangat. Karena masing-masing orang ada saat-saat semangatnya. 3 orang ini sedang sangat-sangat semangat. Dan mereka melihat ini jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di hadapan kita, kemudian ibadahnya jangan-jangan beliau sengaja menyedikitkan agar kalau kita menyontoh beliau maka contohnya itu tidak menyusahkan kaum muslimin. Nah, anak siapa itu? Tolong bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, aku bawa ke Mencirim. Apa tadi? Jadi mereka, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, melihat ini seperti jangan-jangan Rasulullah menunjukkan kepada kita ya ibadah ya yang sedikit, yang minimal, agar ketika kita mencontohnya, contohnya itu contoh minimal supaya nggak menyusahkan kita. Akhirnya mereka katakan, kalau begitu coba kita tanya istri-istri beliau. Kita tanya istri beliau. Ini pasti ibadah yang di rumah ini beda ini. Nah, demikian ikhwah. Itulah motivasi pertama mereka pergi ke rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertanyakan sebenarnya gimana sih ibadah Rasulullah? Apakah seperti yang kami lihat di masjid? Ataukah ada satu ibadah yang memang beliau rahasiakan supaya tidak menyusahkan kaum muslimin? Itu ikhwah. Akhirnya mereka pun datang bertiga, yang 3 orang ini datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwah, itu awal ceritanya. Lantas ketika para istri beliau sudah menyebutkan bagaimana ibadahnya, ternyata mereka juga menganggap, loh, dikit juganya begitu. Sedikit juganya. Sehingga mereka mengatakan, ya kalau Rasulullah seperti itu ibadahnya ya gak masalah, beliau itu dosanya sudah diampuni yang lalu, ini akan datang. Tapi kalau kita kan siapa yang menjamin dosa kita diampuni? Berarti kita harus lebih dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kemudian keluarlah statement seperti yang kita sebutkan tadi. Yang satu mengatakan akan sholat terus menerus, yang satu mengatakan puasa tak pernah berhenti, yang satu mengatakan tak mau menikah. Semua mereka ini tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu, kita lihat ya. Kita ambil beberapa faedah-faedah dari lafaz dulu. Kita ambil faedah-faedah dari lafaz. Pertama, ja'a salah satu rohtin. Datang 3 rohtin. Rohtun itu ikhwah dalam bahasa Arab 9 ke bawah. Ya, 3 sampai 9 dikatakan rohtun. Nah, ini disebutkan 3-nya. Datang 3 orang ke rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ke rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seorang muslim berpoligami, jangan serumah satu istri, sekian istri satu rumah, jangan. Ya, di sini ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya untuk yang berpoligami atau yang niat untuk berpoligami, tahu dulu ini. Jangan dikumpulkannya satu rumah satu istri. Bakal jambak-jambakan ikhwah. Ya, bakal bertengkar. Karena bagaimanapun beda kecemburuan seorang wanita dengan madunya dibandingkan dengan dibandingkan kalau suami itu pergi misalnya
Misalnya dia bekerja keluar bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak pulang. Itu nggak ada masalah. Asalkan apa? Asalkan cair. Asalkan transfernya, TF-nya tidak berhenti, nggak ada masalah. Dan tidak ada cemburu. Tetapi kalau dia mendengar suaminya punya istri lagi, 1 hari pun dia nggak akan tahan. Dia bilang ikhwah, konon lagi dicampur satu rumah. Ya nggak boleh seperti ini. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketakwaan istri-istri beliau menyediakan 1 istri 1 rumah, 1 istri 1 rumah. Nah, demikian. Ini ilmu dasar untuk antum-antum yang ada niat untuk berpoligami, untuk meminimalisir permasalahan. Taib, ada yang senyum nggak berani ketawa. Taib. Kemudian ikhwah, di sini ya mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa ikhwah? Ada ibadah-ibadah itu di mana ibadah tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan di rumah, tidak di hadapan para sahabat. Dan banyak hal yang terkait dengan sunnah-sunnah yang berada dalam rumah tangga itu banyak diriwayatkan oleh istri-istri beliau, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Seperti adab duduk di WC bagaimana suami dengan istri, bincang-bincang Rasulullah dengan istri beliau. Itu kan yang bisa meriwayatkan adalah istri-istri beliau sendiri. Sahabat yang di luar tidak ada mengetahui. Pernahlah sekali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia nginap di rumah bibinya, dan bibinya itu adalah istri Rasulullah SAW. Dia memperhatikan bagaimana Rasulullah dengan istri beliau sebelum tidur beliau berbincang-bincang. Tapi ikhwah, ala kulli hal mereka bertanya tentang gimana sih sebenarnya ibadah Rasulullah SAW di rumah. Ya, mereka merasa bahwasanya sepertinya yang dinampakkan kepada para sahabat bukan yang sebenarnya. Mereka ingin persis ibadahnya seperti Nabi SAW, banyaknya, kualitasnya, ingin mereka seperti itu. Makanya di rumah ini bagaimana sih? Berapa rakaat sih beliau sholat di rumah? Apa saja sih yang beliau lakukan? Ibadah apa saja sih yang beliau lakukan semasa di rumah? Itu yang ingin mereka ketahui. Itu menunjukkan bahwasanya bagaimana para sahabat ini memang hers itu artinya semangat mereka untuk meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat mereka untuk meniti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ikhwah, falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu, siapa yang ngasih tahu? Ukhbiru ini kan kalimat fasib. Ketika mereka diberitahu, mungkin antum masih ingat pelajaran. Ada kalimat pasif, ada kalimat aktif, ya. Kalau kalimat pasif itu, aktif itu kan memberitahu. Ini ketika mereka diberitahu, kalau dalam bahasa Arabnya dia seperti naibul fa'il, kalimat pasif. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu, siapa yang memberitahu? Karena bagaimanapun berita itu sampai kepada mereka pasti ada yang memberitahu. Siapa ikhwah yang memberitahu? Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana mereka tahu? Artinya kok bisa istri Rasulullah memberitahu itu gimana ceritanya? Artinya apa? Boleh seseorang itu berinteraksi dengan lawan jenisnya. Di sini istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memberitahu. Ini kan berarti memberikan ilmu, tapi tentunya dengan adab-adab, dengan ketentuan yang berlaku. Demikian ikhwah, tidak boleh berkhalwat. Kalau memang kalau istri Rasulullah, fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu bertanya atau meminta kepada istri Rasulullah, tanya dari balik hijab. Kalau itu beda, ya. Demikian ikhwah. Jadi istri-istri Rasulullah SAW ini memberikan penjelasan bagaimana tentang kegiatan Rasulullah SAW di rumah. Artinya boleh, ya.
Kalau antum di tempat antum merasa ada seorang yang memang faham tentang agama Islam, kemudian ternyata dia seorang ibu, seorang muslimah, seorang akhwat, antum merasa dia tahu dalam masalah ini, silakan bertanya. Ya. Silakan bertanya, tapi ingat, insting laki-lakinya hilangkan. Insting laki-laki ini kan suka merayu. Demikian, ustazah ini apa hukumnya? Ini. Insya Allah ya ustazah ya. Masya Allah ustazah ini hebat kali Masya Allah. Beda dengan kembang yang lain. Itu insting itu dibuang. Ya. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Karena biasanya seorang laki-laki jika dia terhadap wanita yang lain, insting seperti ini bisa berkembang. Beda dengan istrinya, mati insting itu. Makanya kan sangat jarang, apalagi sudah suami istri yang sudah lama begitu menikah, udah jarang kan merayu-rayu. Bilang, Masya Allah ya dek, hari ini kok manis sekali, itu udah jarang. Kecuali yang baru nikah sebulan 2 bulan. Tapi coba dengan yang gak kenal, misalnya begitu, Wallahu Akbar, keluar semua kamus-kamus, kosakata, Khalil Gibrannya pun keluar. Demikian. Jadi dalam masalah ini tetap ada ketentuan yang berlaku. Baik. Kemudian falamma ukhbiru, ketika istri-istri Rasulullah tersebut memberitahukan apa kegiatan dan ibadah Nabi SAW kepada mereka, ya, berarti ini kan pakai suara, nggak pakai isyarat, menunjukkan bahwasanya suara wanita itu tidak aurat, ya, suara wanita nggak aurat. Yang menjadi aurat adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qaul. Jangan kamu mendayu-dayukan suaramu. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, itu akan menimbulkan penyakit di dalam hati seorang yang memang sudah berpenyakit. Jadi ikhwah azinallahu wa iyyakum, suara tidak mengapa, tapi jangan didayu-dayukan, jangan dimerdu-merdukan. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Seorang akhwat pun kalau dia merasa suaranya sudah merdu, ya coba agak dinaikkan sedikit. Misalnya dia memang biasa orang lembut, dia seorang yang lembut. Kalau dia bicara memang lembut, agak dikasarkan sedikit. Assalamualaikum, mungkin biasanya waalaikumsalam warahmatullah, mungkin begitu ya biasanya. Memang kebiasaan dia dari lahir, yang bawaan badan. Maka dia waalaikumsalam, ya Pak, ada yang saya bantu? Nah gitu, agak digitukan sedikit. Ya. Ibu-ibu yang sudah memang bawaannya kasar, misalnya, yang sudah bawaan badan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu gimana? Perlu direndahkan lagi? Enggak, biar enggak apa-apa itu biar aja. Demikian ikhwah, kecuali kepada suaminya itu direndahkan, dibaguskan suaranya. Demikian. Jangan dengan orang semakin lembut, dengan suami kasar. Aslinya yang dia bawa dari sana, dari gurun sana, itu yang dipakainya ketika berhadapan dengan suami. Dia harus bisa memperbaiki bahasanya terhadap suaminya, karena itu adalah sebuah ibadah. Bukan hanya istri, suami juga seperti itu kepada istrinya. Taib ikhwah. Kemudian faka'annahum taqalluha. Mendengar apa yang diceritakan oleh istri-istri Nabi kepada mereka, mereka menganggap ini sepertinya masih sedikit lah ini. Ya. Masih sedikit. Kenapa mereka anggap sedikit? Karena mereka kaitkan kalau itu dilakukan Rasulullah, sementara Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kalau kita melakukan ibadah seperti itu, ya ini kurang bagi kita. Karena dosa kita tak ada yang menjamin, tidak ada yang menjamin akan diampuni yang lalu dan yang akan datang. Artinya Rasulullah kalaupun beliau sholat ala kadarnya, puasa ala kadarnya, beliau pasti masuk surga. Kenapa? Karena dosa beliau sudah diampuni. Demikian. Tapi kalau kita yang masih banyak dosa, belum tahu diampuni apa tidak, maka kita harus imbangi dosa kita tuh yang belum tahu diampuni dengan
dengan kebaikan yang lebih, ibadah yang lebih. Dan memang ikhwah, sebenarnya sahabat ini juga dia punya dasar. Punya dasar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun ada salah, kan sudah diampuni. Kalau kita di antara cara pengampunan dan penghapusan dosa, ya kita tingkatkan ibadah kita. Demikian. Jadi logika mereka ya berarti kita harus lebih banyak mengikuti keburukan dengan kebaikan. Nah, demikian. Itu logikanya. Dan cukup masuk akal logika mereka. Ya, cukup masuk akal logika mereka tersebut. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ya akhirnya mereka pun masing-masing membuat kesimpulan dan membuat tekad. Yang satu mengatakan, "Ama ana fa inni usallil laila abada." Adapun aku akan salat malam selamanya. Dalam riwayat yang lain, karena kalau salat malam selamanya itu gimana? Malam nggak ada selamanya. Ya kan, dalam hadis yang lain disebutkan, "Wallahi innila usalli wala anam." Demi Allah, aku akan sholat dan tak tidur-tidur. Jadi mulai ba'da isya, dia sholat malam terus sampai subuh, nggak ada tidur. Ya tentu ini mereka lakukan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sementara kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak seperti itu, tidak seperti itu sholatnya. Yang satu lagi mengatakan, wa ana asumud dahra wala uftir. Adapun saya akan puasa dahar. Puasa dahar itu ikhwah, Senin sampai Ahad puasa terus, itu puasa dahar. Ini puasa yang nggak dibolehkan. Ada juga namanya puasa wisol. Beda ya, puasa dahar dengan puasa wisol beda. Kalau puasa dahar, Senin sampai Ahad puasa. Puasa wisol ikhwah, dia kalau dia puasanya Senin, bukanya nanti maghrib Selasa. Itu dia. Ya, dia puasanya mulainya Senin subuh tuh, ya. Kemudian puasa maghrib, malam Selasa maghrib baru dia buka puasa. Itu puasa wisol. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah SAW melarang para sahabat puasa wisol. Dan para sahabat mengatakan karena mereka juga semangat dalam ibadah, walakinnaka tusilu ya Rasulullah. Tapi Anda kan puasa wisol ya Rasulullah. Itu dia pernyataan para sahabat. Kata Rasulullah, kamu nggak bisa seperti saya, nggak sama seperti saya. Akhirnya karena para sahabat mendesak juga, beliau perkenankan puasa wisol itu dengan catatan 1,5 hari. Jadi kalau dia puasa hari Senin, seharusnya bukannya kapan? Maghrib kan? Bukannya yaitu subuh hari Selasa. Itu ikhwah. Kalau yang masih seperti ini, masih diperkenankan Rasulullah SAW. Tapi kalau sampai maghrib Selasa, itu nggak diperkenankan. Ini wisol yang dilarang Rasulullah SAW. Antum bisa lihat masalah ini detail dibahas oleh Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, ensiklopedi larangan, ya, dalam kitab puasa. Disebutkan bahwasanya akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan puasa wisol dengan catatan berbukanya subuh. Nah, subuh Selasanya. Kalau dia puasa mulainya Selasa berarti berbukanya Rabu subuh. Itu dia. Kalau Selasa maghrib kan sudah biasa, seperti biasa.
Demikian ikhwah. Tapi kalau sampai 2 hari berturut-turut, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu dia. Ini sahabat ini mengatakan, wa ana asumud dahar. Saya puasa dahar. Beda. Apa tadi puasa dahar? Puasa terus-menerus dari Senin sampai Ahad. Puasa terus-menerus ini bukan berarti nggak buka ya. Ingat, yang dimaksud puasa dahar, Senin puasa, Senin sore, maghrib dia buka. Nanti Selasa puasa lagi, nanti maghrib buka. Begitu. Sebagaimana puasa biasa, tapi setiap hari. Setiap hari. Itu puasa dahar namanya. Ya. Ada beberapa ustadz yang memang dia dicampurnya antara wisol dengan dahar, padahal itu berbeda. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, sahabat ini mau puasa dahar. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairus siyam ba'da Ramadan siyamu Daud. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Ya, berpuasa 1 hari dan beliau berbuka 1 hari. Itulah dia. Ya, itulah dia. Puasa yang terbaik. Jadi kalau dia mulai hari Senin, Rabu, Senin, Rabu, Jumat, Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu, begitu. Jadi setiap hari, setiap nama-nama hari itu pasti akan dia lakukan puasa di situ setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 pekan sekali. Misalnya kalau pekan ini dia tidak berpuasa di hari Senin, pekan depan dia akan puasa dari Senin karena dia kelang-kelang. Itulah puasa yang terbaik. Itulah puasa yang terbaik. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Wa qala al-akhar, satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Adapun saya tidak akan menikahi wanita. Aku tidak akan menikah selamanya. Aku tidak akan menikah selamanya. Ini juga ikhwah, niat dia itu bukan karena dia mau bebas, kemana dia pergi nggak ada yang nanya, bukan begitu maksudnya. Dia tidak mau menikah karena ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tanggung jawab berupa nafkah, tidak ada tanggung jawab berupa tarbiyah anak istri. Dia fokus dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Karena dia menganggap bahwasanya kalau menikah berarti ada kewajiban lain. Kewajiban lain yang wajib untuk dia lakukan. Nah, dia merasa ini hanya akan mengalihkan perhatiannya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya, dan memang Allah juga menyebutkan bahwasanya innama azwajukum wa auladukum fitnah, innama amwalukum wa azwajukum aduwwal lakum. Sesungguhnya hartamu, istrimu dan hartamu cobaan. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu dan istrimu itu merupakan musuh kalian. Artinya ini bisa menjadi bumerang. Ya, ini bisa jadi bumerang. Jadi ikhwah, atas dasar itulah Allahu alam mungkin sahabat melihat ini, adanya ayat seperti ini, kalau gitu sudahlah kita cut saja, enggak usah punya istri. Itulah kesimpulannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, tentunya ini merupakan kesimpulan yang kurang tepat. Karena kita harus paham bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhoh. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, haji, umroh, zikir. Bukan hanya itu jalur untuk mendapatkan akhirat kita. Keliru kalau hanya itu. Demikian ikhwah. Ketika seorang suami mencari nafkah, itu juga sebuah ibadah. Itu juga sebuah ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat melihat ada seorang sahabat yang giat, bekerjanya giat, kuat. Kata para sahabat, "Lau kana fi sabilillah, ya Rasulullah, seandainya
kekuatan dia ini dia gunakan untuk jihad fisabilillah. Kata Rasulullah enggak begitu. In kana kharaja liyas'a ala abawaihi kabirain fahuwa fisabilillah. Loh, kalau dia keluar rumah untuk memberikan nafkah kedua orang tuanya yang sudah tua, itu kan fisabilillah juga di jalan Allah. Suatu perkara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu ikhwah, ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa likulli ma yuhibbullah min aqwalin wa af'alin. Suatu ungkapan, ibadah adalah suatu ungkapan, ya. Semua ungkapan, semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu perbuatan ataukah dia berupa ucapan atau perbuatan hati. Itu semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah katakan, "In kana kharaja liyasa ala abawai kabiri fa huwa fisabilillah." Kalau dia melakukan itu keluar rumah untuk bekerja, untuk memberi nafkah kedua orang tuanya yang sudah meninggal, yang sudah tua, itu fisabilillah. Berarti di jalan Allah, di jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan maksudnya ibadah juga. Ada nilai pahalanya di sana, ada nilai akhiratnya di sana. Wa in kharaja liyasa ala auladi sighar, apabila dia keluar rumah untuk bekerja, untuk menafkahi anak-anaknya, fa huwa fisabilillah. Itu juga fisabilillah. Demikian juga kalau dia keluar rumah bekerja untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan, menjaga kehormatannya, jangan sampai minta-minta. Itu juga fisabilillah, jalan Allah. Itu juga dianggap, itu juga sama seperti dia sedang ibadah. Demikian ikhwah. Jadi seorang yang manhajnya lurus, jangan dikira bekerja itu urusan dunia saja. Itu sangat keliru. Ikhwah, perhatikan. Zaman kita ini zaman fitnah. Semangat kita untuk ibadah itu terlalu jauh perbedaannya dengan para salafus soleh terdahulu. Yang mereka sebulan khatam Al-Quran, baca Quran, selesai bisa 2 kali, 3 kali. Kita setahun sekali pun gak khatam. Itu pun karena ada Ramadan. Seandainya nggak ada Ramadan, nggak khatam-khatam itu kita baca Quran. Demikian. Qiyamul Lail, alhamdulillah, kan ada kegiatan Qiyamul Lail di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau nggak ada juga Qiyamul Lail. Ibadah kita itu terlalu sedikit dibandingkan para salafus saleh terdahulu. Tapi, ikhwah, kita bisa mendapatkan dengan cara jalur yang lain. Dengan jalur yang lain. Antum sebagai kepala rumah tangga, ketika antum bekerja misalnya, niatkan ini fisabilillah. Niatkan ini fisabilillah. Karena antum sedang melaksanakan sebuah kewajiban yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bawah antum. Sebagaimana antum semangat sholat, semangat puasa, semangat juga bekerja, jangan lepoh jadi orang. Ya, tidak ada konsep lepoh. Apa lepoh itu? Loyo. Tidak ada konsep loyo dalam bekerja, ikhwah, dalam Islam. Dia harus semangat. Kenapa? Karena yang disongsongnya itu adalah akhirat dia. Demikian. Jangan sampai kita itu salah memahami. Kalau kamu semangat, udah kerja bawaannya. Aduh, dunia ini semua dunia. Fitnah, dunia fitnah. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya keliru. Ada lagi yang dua punya prinsip. Aduh, saya sudah usia 60 tahun, Ustaz. Udahlah, saya nggak mau ngoyo lah dalam bekerja. Terus ketika Anda mengatakan tidak ngoyo ya katanya. Ya, bahasa ngoyo ya. Tidak ngoyo bekerja. Oke, Anda nggak ngoyo dalam bekerja. Terus akhirat Anda bagaimana? Naik apa enggak? Kalau Anda tadinya giat, juz amma nggak hafal-hafal, setelah nggak ngoyo, juga begitu juga. Terus peningkatannya apa? Nggak hafal juga nya. Berarti sisa yang nggak ngoyo tuh ngapain? Main game lah berarti. Melamun-melamun, merenungkan nasib. Demikian. Kecuali kalau dia nggak ngoyo, ala kadarnya saja dia cari dunia. Terus ini yang meningkat, akhirnya meningkat. Masya Allah, yang tadinya kalau sholat ke masjid masbuk aja bawaannya misalnya begitu. Pokoknya targetnya ruku. Misalnya, sekarang semenjak dia nggak ngoyo lagi dunianya, naik grade-nya misalnya. Pokoknya sebelum adzan dia sudah di situ.
Berarti oke lah, oke. Artinya dunia secukupnya, ya halal kadarnya, tapi akhirat meningkat. Demikian. Ketika dia giat bekerja, hafalannya hanya trikul, ina atoina dengan hal ataka dengan sabhis. Itu kan karena dihafal karena hari-hari didengar ketika sholat Jumat. Oke sampai situ. Ketika dia tidak ngoyo gimana? Berarti kan lebih banyak waktunya untuk akhirat. Terus apa yang terjadi kira-kira? Meningkat nggak akhiratnya? Kalau nggak meningkat akhirat itu berarti talbisul iblis. Itu berarti jebakan setan. Buka dunianya turun, akhiratnya nggak naik-naik. Berarti sisanya apa? Melamun lah, melamun. Ngobrol di teras masjid. Demikian, kongko-kongko di kafe. Ini kan nggak peningkatan namanya. Demikian ikhwah. Jadi saya harapkan ikhwah fiddin rahimallahu wa iyyakum jangan terjebak dengan jebakan ini. Jangan terjebak dengan jebakan ini. Jadi antum ketika tidak ngoyo tadi itu, ya saya semenjak ngaji ini saya nggak, ya halal kadarnya saja. Oke, enggak apa-apa, bagus. Tapi meningkat nggak akhiratnya? Itu, meningkat nggak akhiratnya? Atau malah lebih parah, ikhwah, jasad kita ini, ya, fisik kita ini, kalau kita biasakan susah, bisa dia susah. Kalau kita biasakan giat, bisa dia giat. Mungkin awalnya sajalah terkejut badan. Tapi kalau terus-terus itu bisa terbiasa dengan kegiatan yang padat. Bisa. Tapi dari kegiatan yang padat, antum potong menjadi santai, bisa nggak? Lebih bisa lagi ikhwah. Lebih bisa lagi. Tapi ingat, ketika antum tadinya sibuk, kemudian menjadi santai, kemudian mau dirubah lagi, itu bukan mudah. Itu bukan mudah. Ibarat begini ikhwah, saya sering ibaratkan ketika kita mau mandi di kolam yang panas. Itu kan nggak bisa langsung nyebur. Kaki dulu, naik ke betis, ya kan? Ke pinggang, hingga akhirnya kita bisa tenggelam. Bisa. Dan kita bisa duduk di situ. Itulah manusia ikhwah. Makanya para ulama kita mengatakan sibukkan diri kalian dengan kebaikan. Kalau tidak, maka kalian akan disibukkan dengan keburukan. Makanya dipaksakan. Jadi yang punya prinsip yang gak ngoyo-ngoyo itu, coba checklist lagi tuh, meningkat gak akhiratnya? Kalau ternyata hanya memperbanyak duduk-duduk, bicara-bicara, main game, apa lagi biasanya bapak-bapak ini kegiatannya? Mancing, mancing, goes. Yang tadinya waktu dia giat, mancingnya seminggu sekali. Setelah dia nggak ngoyo, mancingnya 3 kali sehari. Seminggu 3 kali. Betul. Demikian. Lebih rindu dia dengan ikan sepat ketimbang istrinya. Jadi ikhwah rahimanallah kebetulan dia. Ya, kita kembali kepada hadis. Karena kalau kita buka lagi ini masalahnya buat emosi kita dibuatnya. Karena salah dalam menilai. Baik. Jadi ikhwah, wa ana a'tazilun nisa. Saya tidak mau menikah. Itu dia. Tujuannya untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan begini dan begitu. Kira-kira dari mana Rasulullah tahu? Tiba-tiba Rasulullah datang, kalian yang bilang gitu ya? Kalian yang bilang begitu? Gitu. Berarti Rasulullah kan mendengar sebelumnya. Siapa ini yang ngasih tahu? Istri beliau, ya. Jadi Allahu a'lam bissawab. Istri-istri beliau ini melihat ini ada yang salah ini. Ada yang salah ini. Karena masalahnya sholat malam, 1 malam suntuk, ya bagus kan. Zohirnya kan bagus. Tapi ada yang salah sepertinya ini. Puasa terus menerus, ini kan ibadah, bagus. Tapi seperti ada yang salah. Demikian ikhwah. Karena bagaimanapun para sahabat itu, walaupun mereka belum meletakkan sebuah kaedah dalam sebuah ibadah, tapi secara keseharian mereka sudah melihat ini begini sebenarnya. Seperti
Seperti misalnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang ketika seorang itu beribadah kepada Allah, kan semua kita mengatakan bahwasanya al-aslu fil ibadati at-tahrim. Pada dasarnya ibadah itu haram. Nah, ini kan kaedah. Para ulama mengambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari kaedah-kaedah Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Kemudian al-aslu fi syai' al-ibahah. Segala sesuatu pada dasarnya selain ibadah itu boleh. Jadi mereka merasa ini ada yang salah ini. Seperti ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat ada orang di dalam masjid, dia itu zikir, mereka zikir berjamaah, dipimpin oleh satu orang. Sabbihu mi'ah, kata pemimpinnya, bertasbihlah kalian 100 kali. Tasbihlah mereka, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Abu Musa al-Asy'ari melihat, ini zikir tapi ada yang salah ini. Itu dia. Makanya dia tanya, pergi kepada Ibnu Mas'ud. Saya melihat begini. Disebutkannya lah. Abdullah bin Mas'ud, beliau sudah punya kaedah. Demikian. Makanya dia datangi jamaah zikir bareng itu ikhwah. Dan memberikan pengarahan-pengarahan. Itu dia. Jadi di sini istri Rasulullah SAW mengabarkan kepada beliau dengan 3 statement yang diberikan 3 orang ini. Ya. Lantas Rasulullah pun datangi. Dalam hadis yang lain, fasa'ada mimbar. Beliau naik mimbar. Lantas beliau mengatakan, fama balu aqwamun yaquluna kadza wa kadza. Kenapa kok masih ada orang mengatakan begini dan begitu? Artinya dengan 3 pernyataan tadi. Di atas mimbar. Kenapa demikian ikhwah? Beliau melihat ini ada sebuah kesalahan dalam memahami syariat. Yang harus diluruskan. Dan ini adalah penyakit yang tetap akan ada di sepanjang zaman di kalangan kaum muslimin. Makanya beliau menganggap penting, ini harus dijelaskan seperti ini. Harus dijelaskan. Kalau tak dijelaskan, akan muncul ibadah-ibadah yang lain yang melebihi dari kadar yang disunnahkan Rasulullah SAW. Kalau itu dibiarkan, maka akan rusak syariat kita. Ini harus dijelaskan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kalau yang di sini beliau bertanya kepada mereka langsung. Kalian yang mengatakan begini begitu. Lantas beliau ikhwah memberikan muqaddimah. Muqaddimah ini nggak bisa digeser. Supaya tidak ada alasan lagi untuk melakukan apa yang mereka sudah katakan. Apa kata beliau? Wallahi inni la akhsyakum wa atqakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah daripada kalian semua. Nah, itu dia. Daripada kalian semua. Artinya kalau kalian takut kepada Allah, aku lebih takut. Kalau kalian takwa kepada Allah, aku lebih takwa. Dari seluruh para sahabat, Rasulullah yang paling takwa. Ini ikhwah bukan menyombongkan diri ya. Bukan begitu, bukan menyombongkan diri. Rasulullah ingin memberikan kaedah supaya tidak bisa digeser kaedah-kaedah ini. Kalau kalian takut kepada Allah, aku lebih takut. Kalau kalian takwa kepada Allah, aku lebih takwa kepada Allah ketimbang kalian. Jadi jangan sampai karena kalian merasa sedikit, seolah-olah ini Rasulullah sepertinya kita harus lebih takut kepada Allah ketimbang Rasulullah. Karena Rasulullah dosanya sudah diampuni. Begitu ikhwah jadinya. Makanya Rasulullah buka kalimat seperti ini. Demi Allah, aku adalah orang yang lebih takut dan lebih takwa kepada Allah ketimbang kalian semua. Ikhwah, dia mukadimahnya itu, pakem pertama itu nggak bisa digeser. Pacak pertama yang nggak bisa digeser. Kemudian beliau katakan, walakinni asumu aftir. Aku lebih takut kepada Allah ketimbang kalian. Aku orang yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian. Tapi aku kan
sholat dan juga aku tidur. Demikian, dengan rasa takut dan takwa lebih dibanding kalian, amalanku segini. Nah, Rasulullah ingin membatasi itu, ingin membatasi. Amalanku segini, aku sholat dan aku tidur. Kemudian, wa asum wa uftir, aku juga berpuasa, aku juga berbuka. Wa atazawajun nisa, aku juga menikah. Jadi kalian jangan melewati batas ini. Lantas bagi yang merasa tidak senang ataupun dia merasa nggak puas, Rasulullah tutup lagi dengan statement terakhir. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang nggak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk kelompokku. Tidak termasuk kelompokku. Sebagian ulama mengatakan tidak termasuk kelompok Rasulullah, maksudnya yang pertama-pertama masuk surga. Ada juga menyebutkan tidak bersama kelompok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia orang yang masuk neraka dulu. Demikian ikhwah. Bukan dinyatakan kafir, enggak. Tapi bukan orang yang utama. Padahal sholatnya lebih banyak, kemudian puasanya lebih rajin, kemudian lebih dekat dengan Allah, tapi ternyata apa yang mereka katakan itu tidak membuat diri mereka dekat kepada Allah. Demikian ikhwah. Makanya untuk dekat dengan Allah harus ada ilmu. Jangan pakai perasaan, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau kita pakai perasaan ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, itu sholat subuh akan kita naikkan menjadi 4. Subuh kita baru bangun tidur masih segar, ya cocoknya ini kan 4 rakaat. Zuhur kita capek, kita diskon lah jadi setengah. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Orang yang punya kemampuan, dia mau akikahkan anaknya, aduh kambing 2,5 juta, 3 juta, orang kayu, iya kan? Nan batungke ameh, tongkatnya aja emas gitu, kira-kira gitulah ikhwah. Masa kambing, udah, saya mau nyembelih unta untuk kekah cucu. Ada demikian ikhwah. Artinya kan niatnya itu bagus, bukan tidak bagus, bukan bakhil dia, bukan kambing, aduh mahal kali kambing. Saya mau akikah entok aja lah, kalau itu ya jelas lah kan. Ikhwah sudah bid'ah, bakhil lagi. Demikian, ini enggak ditambahkannya. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah katakan, ini ketetapanku, tidak bisa diganggu gugat. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kita harus fahami hadis ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ingin melebihi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang disebut dengan al-ghulu atau ekstrim, sikap ekstrim, melebihi dari yang seharusnya. Perhatikan ikhwah, setan, iblis, dia dalam rangka menyesatkan anak-anak Adam, dia memiliki 2 senjata pamungkas. Dan dia gunakan masing-masing senjata ini sesuai dengan korbannya. Apa itu ikhwah? Al-ifrat wa tafrid. Ifrat itu ekstrim. Ya, ifrat itu ekstrim. Dia akan lihat ikhwah, ini orang semangat belajarnya, semangat ngajinya, semangat ibadahnya. Ya, semangat ibadahnya. Maka dia akan masuk dari sisi semangat itu. Demikian. Seperti sahabat ini, dia akan masuk dari semangat itu. Dia merasa, aduh masih sedikit ini, nggak cocok untuk kita. Kita harus lebih semangat lagi, kita harus lebih. Ikhwah. Hingga akhirnya jatuh kepada bid'ah. Itu dia ikhwah. Dari sisi semangat. Dan biasanya orang yang masuk dari sisi semangat at-tafrid ini ikhwah, itu umumnya
mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Umumnya ini, ya. Sehingga ketika mereka masuk terjerumus pada perbuatan bid'ah, itu sulit untuk keluar dari kubangan bid'ah tersebut. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha la yaqbalu taubata sahibal bid'ah. Sesungguhnya, Innallaha la yaqbalu taubata sahibal bid'ah. Allah tak menerima taubat si pelaku bid'ah hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Karena selama dia masih melakukan itu, dia akan merasa itu adalah sebuah kebenaran. Dia akan perjuangkan itu sampai tetes darah mereka yang penghabisan. Kenapa? Dia merasa itu benar. Dan dia akan membela. Kalau ada yang mengatakan ini bid'ah, wah mana ada bid'ah? Wahabi itu. Begitu. Ya, dia nggak punya dasar untuk mempertahankan Wahabi itu. Mana ada bid'ah? Gak ada bid'ah. Demikian. Jadi itu dia, dipertahankannya. Makanya Allah nggak pernah menerima taubat pelaku bid'ah. Loh, tapi ada itu pelaku-pelaku bid'ah itu yang taubat. Yang taubat itu ikhwah, yang sudah tahu ternyata bid'ahnya itu salah, baru taubat dia. Selama dia yakin itu benar, nggak akan pernah taubat. Dia akan perjuangkan itu. Demikian ikhwah. Ya, jangan perjuangkan. Walaupun terkadang perkara-perkara yang nggak masuk akal. Seperti melihat Nabi, nanti aja. Kota infak nanti aja jalannya. Seperti mengaku melihat Nabi, datang Nabi, misalnya begitu. Demikian ikhwah, mengaku melihat Nabi. Ikhwah, Abu Bakar saja yang tak pernah, yang merupakan orang yang terbaik dalam Islam setelah Rasulullah, tak pernah melihat Nabi setelah meninggal dunia. Padahal waktu itu banyak problem-problem besar yang harus diselesaikan. Ada yang lebih parah lagi ketika dia ke Madinah, Rasulullah datang, cium tangannya. Ini ikhwah, apa ya? Nggak masuk akal kita lah pokoknya. Ya. Nggak masuk akal kita, tapi banyak nggak pengikutnya? Allahu Akbar, takbir katanya begitu. Semangat pembelaannya. Demikian ikhwah. Dan itu hanya segelintir dari yang kita ucapkan. Kalau antum melihat lagi gimana ceramah-ceramah para orang-orang sufi, la ilaha illallah ini seperti hampir menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Karena apa? Karena berlebihan dalam menyanjung guru-gurunya. Itu dia ikhwah, berlebihan dalam menyanjung gurunya. Ada yang lebih parah lagi ikhwah. Dia naik mobil bersama Rasulullah. Itu ya Allah, itu betul-betul. Mungkin kalau ada aku tampari itu. Syukurnya tidak di samping saya, kalau samping juga nggak berani juga mungkin ya. Demikian. Dia mau buang sampah dari mobil. Sur, nah apa kau buang sampah dari mobil? Akhirnya nggak jadi. Wallahi di samping saya deh ibu-ibu katanya. Tapi begitulah mau bilang apa lagi? Mau bilang apa lagi? Itu yang harus kita berantas. Ya. Demikian ikhwah. Hal-hal yang melewati dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Rasulullah SAW menetapkan satu syariat, kita harus lihat para sahabat itu gimana cara melaksanakannya. Memang betul, Rasulullah habis wudhu diperebutkan oleh para sahabat, sisa air wudhunya. Beliau meludah, diperebutkan air liurnya, air ludah beliau. Dan mereka gosok-gosokkan ke tubuh mereka. Bahkan Anas bin Malik ketika Rasulullah katakan, Anas, ini darah bekam, kamu simpan di tempat yang gak akan ditemukan oleh orang. Siap, pergi dia, balik. Loh, cepat kali. Di mana? Ya kan kata Anda, simpan di tempat yang tak akan ditemukan oleh orang. Kamu jujur, di mana kamu simpan? Saya minum ya Rasulullah. Saya minum, diminum oleh Anas. Tapi kan Rasulullah nggak ada melarang. Kalau seandainya dilarang, pasti dilarang. Taib. Lantas
adakah para sahabat diperlakukan seperti itu? Adakah Abu Bakar, orang yang kata Rasulullah, seandainya Abu Bakar diletakkan di timbangan, satu timbangan, sisanya kaum muslimin diletakkan di timbangan yang lain, la rajahat Abu Bakar. Niscaya Abu Bakar akan lebih berat ketimbang yang lainnya. Ada enggak Abu Bakar diperlakukan seperti itu sebagaimana diperlakukan Rasulullah? Kalau enggak ada, berarti di bawah Rasulullah lebih tidak layak lagi. Tapi kalau antum mau nggak apa-apa, mau, ambil, mau. Kalau yang kepingin juga, demikian ikhwah. Kalau Abu Bakar tidak diperlakukan seperti itu, tidak ada riwayatnya kalau air wudhunya diperebutkan oleh sahabat-sahabat yang lain, kalau ludahnya diperebutkan. Kalau nggak ada, berarti orang yang di bawah Abu Bakar lebih tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang mau diperlakukan seperti itu, kira-kira lebih bagus dia Abu Bakar sekarang. Lebih bagus dia Umar apa dia? Kita sepakat pasti, nggak akan ada yang mengatakan, oh ya itu Kiai Kamil lebih bagus. Ustadz Kamil lah lebih bagus dibandingkan Abu Bakar. Waduh ini udah nggak beres ini, ampere udah kurang itu berarti. Demikian ikhwah. Ya. Karena standarnya sahabat memang. Standarnya. Sahabat, ada nggak orang sekarang yang sisa air minumnya diperebutkan? Ada? Ada. Sisa air wudhu diperebutkan? Ada. Demikian ikhwah, ada. Terus lebih bagus dia atau lebih tinggi dia derajatnya di sisi Allah apa Abu Bakar? Tentu Abu Bakar. Terus kok dia diperlakukan seperti itu sementara Abu Bakar tak diperlakukan seperti itu? Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jadi ini juga satu hal yang harus kita perhatikan. Ada standarisasi, ya. Jadi nggak bisa kita katakan, Rasulullah saja air wudhunya diperebutkan. Kiai kami kan boleh juga lah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan keliru dalam penerapannya. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Top, itu saja kajian kita. Insya Allah berikutnya akan kita bahas secara khusus sikap ekstrim yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin ataupun contoh-contohnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari sikap seperti ini yang kita rasa kita itu sudah berada di atas yang hak padahal salah. Satu lagi tadi belum disebutkan. Senjata setan yang pertama yaitu ekstrim. Ifrat, satu lagi tafrid ikhwah. Apa namanya? Yaitu menganggap remeh gitu, menganggap remeh atau nggak peduli, misalnya nggak peduli dengan sholatnya, nggak peduli dengan kajian, ya yang penting dia hidup, KTP-nya muslim. Nah, orang-orang seperti ini godaannya bagaimana? Godaannya yaitu maksiat, itu dia, godaannya maksiat. Tapi kalau orang-orang yang semangat Islamnya, mungkinkah si setan akan membisikkan, Bang, main judi online aja, banyak untungnya, pasti kalah tuh setan. Ya, Bang, tua itu enak loh, gurih rasanya, pasti kalah dia, pasti kalah. Tapi kalau orang yang sebelah lagi, demikian ikhwah, itu godaannya, cobalah tes dulu. Kenapa? Dia kongko-kongko dengan yang minum-minum tua ini. Kongko-kongkonya nggak orang-orang seperti ini, tahu kan kongko-kongkonya? Nongkrongnya dengan orang-orang seperti ini, ya dia masih bisa terhanyut dengan hal-hal seperti itu. Kalau orang yang seperti ini digoda, coba kamu sholat subuhnya 4 rakaat, yang 2 rakaat aja nggak dikerjakan, pasti dia kalah dengan godaan itu. Demikian, kamu tahajudnya dari habis isya sampai subuh. Loh, sholat isya aja enggak. Kok godanya supaya sholat tahajud 1 malam suntuk. Enggak akan jalan. Jadi itu 2 hal senjata si iblis, dia melihat orang ini, yang mana nih orangnya? Yang mana ini? Kalau dilihat ada semangatnya, Masya Allah. Dia semangat baca Quran, Masya Allah. Baca Quran dia dari pagi sampai asar. Beras di rumahnya habis, dia nggak tahu. Saya mau baca kitabullah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Istri bapak saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita itu di dunia, bukan di zaman Dajjal. Memang ketika mau datang Dajjal 3 tahun. Tahun pertama Allah tahan sepertiga hujan dan sepertiga tumbuhan. Tahun kedua Allah tahan 2/3 hujan dan 2/3 tumbuhan. Tahun ketiga Allah tak turunkan hujan dan tidak ada tumbuhan. Lantas para sahabat bertanya, terus orang-orang mukmin hidupnya dengan apa? Dengan tahlil dan takbir dan tasbih. Itu dia hidupnya. Coba antum pakai itu. Gak usah makan 3 hari, tahlil, tasbih sekarang. 4 hari lah, 4 hari coba tes. Kita sediakan tempat antum di sini. Ya, gak usah makan, gak usah minum, tasbih saja. Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilallahu akbar. Begitu, 3 hari. Insya Allah. Kita jagalah, antum gak ada yang ganggu. Kamar itu kita kasihkan ke antum. Pastilah meninggoy. Ya gak bisa. Ini bukan zaman menjelang Dajjal. Nanti 1 tahun sebelum datangnya Dajjal muncul itu. Zaman itu bisa seperti itu. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innal ghafurur rahim. Pertemuan yang akan datang kita masih bahas hadis ini dengan lebih detail. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya dipersilahkan. Adapun HP untuk tanya jawab ternyata lowbat. Lowbat ternyata. Silakan ikhwah yang mau nanya langsung. Berarti ditulis saja, ditulis ya. Tulis. Silakan, ada yang mau bertanya? Antum bawa HP Rosyad? Enggak. Silakan. Itu kotak infak udah bisa jalan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, sudah jelas sekali, Masya Allah. Ada yang mau buka calak, silahkan. Ya, masalah lain juga boleh. Sampai 12 kurang 15. Silakan, ikhwah. Untuk kali ini dicatat aja ya, pakai kertas. Kita tunggu. Ada? Masya Allah, pemalu-pemalu ya, Masya Allah. Ya udahlah kalau gitu. Berarti cepat pulanglah kita. Tapi tunggu biar rata dulu kotak infaknya beredar. Ya, silakan. Bismillah Ustadz, mau nanya. Jadi tadi menikah itu berarti kan sunnahnya Nabi Ustadz. Ya. Terus gimana dengan ulama-ulama yang tidak menikah Ustadz? Baik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, menikah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana, perhatikan, ini sahabat tadi gak menikah tujuannya apa? Untuk ibadah kan. Dia ingin mendapatkan pahala dengan tidak menikah. Beda dengan ulama-ulama kita. Mereka memang habis waktunya untuk ilmu seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Bukhari. Habis waktunya untuk ilmu sehingga tak terfikir mereka untuk menikah. Demikian ikhwah. Taib. Jadi makanya para ulama memberikan hukum menikah itu sesuai dengan kondisinya. Ada seorang itu menikah itu wajib. Haram bagi dia kalau nggak menikah. Ada yang untuk dia menikah itu sunnah.
Ada yang buat dia menikah itu mustahab atau mubah. Bahkan ada yang haram. Ketika dia menikah itu tujuannya untuk menyakiti si perempuan. Jadi haram dia. Nah, para ulama kita itu mereka termasuk yang menikah untuk mereka itu mustahab, bukan makruh. Karena memang waktu mereka habis untuk ilmu. Dan berkahnya juga sampai sekarang kita rasakan. Bagi mereka yang mustahab. Demikian ikhwah. Taib, sekarang kita meniru para ulama yang tak menikah atau mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Bisa antum, Ustadz, saya memang sibuk sekali bekerja ini. Sepertinya nggak usah nikah lah saya. Itu antum segera nikah tuh kalau begitu. Karena urusan antum urusan dunia. Demikian ikhwah. Jadi para ulama-ulama yang tidak menikah itu buat mereka itu mustahab, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Dan apa yang mereka telah lakukan banyak faedahnya untuk kaum muslimin. Makanya bukan berarti mereka tidak suka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sahabat tadi mereka menyatakan tidak menikah tujuannya agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan menikah itu malah semakin dekat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin." Apabila seorang hamba itu menikah, berarti dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Fattaqu nisfal baqin, bertakwalah kepada Allah dengan setengah yang lainnya. Jadi orang yang sudah menikah, setengah agamanya itu sudah selesai. Tinggal setengah lagi. Makanya yang para jomblo-jomblo ini segera supaya dapat setengahnya. Jadi nggak bisa juga mereka petetang-petenteng dengan yang sudah menikah. Setengah aja belum kelar dia kan. Demikian, harus segera dia menikah. Kalau memang sudah memungkinkan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah bisa menikah, sudah sanggup, maka menikahlah. Karena itu akan fa innahu aghaddul basar wa ahsanul farj. Karena itu lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati, bagi siapa yang belum bisa memberikan nafkah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu dapat menahan ataupun mengendalikan hawa nafsunya. Dan ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum menikah, kepada bapak-bapak yang sudah menikah, jika memang merasa dia tidak cukup satu, bawaannya mau nengok akhwat itu bawaannya kepingin aja misalnya begitu. Ya, dan dia merasa sanggup untuk memberi nafkah dua, maka disunahkan untuk dia untuk menikah lagi. Jadi setengah tambah setengah full dia. Itu ikhwah. Tapi tetap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, jangan diam-diam tiba-tiba bawa istri dia. Demikian ikhwah. Harus diperhatikan maslahat dan mudorot untuk agamanya. Karena memang tujuannya kan untuk peningkatan agama. Kalau seandainya dengan menikah lagi itu malah membuat agamanya menjadi kacau, ya, maka sebaiknya dia tidak melakukannya. Demikian ikhwah. Siap mentalnya, silahkan. Karena Rasulullah pernah mengatakan, khairukum aktsarukum nisaan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Apa tadi hadisnya? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Kenapa ikhwah? Karena tanggung jawabnya berat. Antum bayangkan yang rata-rata di sini istrinya satu, berat kan? Apalagi dua. Antum bayangkan itu, beban itu kalikan dua. Al jaza ma'al jinsil amal, bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan, berat ringannya amalan yang kita lakukan. Demikian ikhwah. Berarti kan bakal anaknya juga akan semakin banyak, perlu biaya banyak, dan semuanya akan menjadi banyak. Dan itu tanggung jawab seorang suami. Jadi tetap perhatikan maslahat dan mudorotnya. Jangan sampai
ketika dia menikah yang kedua, akhirnya yang pertama lepas. Berarti kan tetap satu juga. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, poligami juga. Masalah poligami? Oh enggak. Semangat dengan ria. Ya. 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 Ikhwah, saya kira rata-rata kita yang di sini ikut nggak 10 terakhir Ramadan? Sholat terakhir, sholat malam 10 terakhir, ikut? Ikut ya, malam 27. Taib. Antum sesemangat itu nggak kalau sholat di rumah? Hah? Kalau di rumah kalau lawahat ina atau ina. Iya kan? Apakah ini dikatakan riya? Para ulama tidak, mengatakan tidak. Ini adalah yang disebut dengan pengaruh teman. Makanya teman itu ikhwah, pengaruh dengan semangat kita. Jadi ketika kita lihat samping kiri kita, samping kanan kita, misalnya kita mulai lemas nih. Kakek-kakek samping tetap mantap dirinya. Kita yang mulai gitu-gitu. Wah, kita harus kuat juga lah kan begitu kan. Kakek samping saja kuat, masa kita nggak kuat? Artinya teman sekeliling kita itu bisa menguatkan kita. Itu tidak dikatakan ria. Itu tidak termasuk dikatakan ria. Ini disebut dengan apa ikhwah? Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Misalnya ini, ikhwah, orang-orang yang ada sekitar antum, hobinya main bola. Sementara antum tak suka bola. Kawan-kawan antum semua pemain bola. Kira-kira satu hari suka bola nggak dia? Bakal dia tertarik dengan bola. Itulah pengaruh teman. Makanya Rasulullah menyuruh kita supaya berteman dengan orang yang baik-baik. Demikian. Qatadah mengatakan sahibus salihin ya ibadallah. Bertemanlah dengan orang-orang baik wahai hamba-hamba Allah, agar kamu bisa bersama mereka dan bisa seperti mereka. Nah, adapun riya ikhwah, riya itu adalah keinginan kita untuk dipuji orang. Kalau tadi kan enggak, semangat. Kenapa? Karena samping kiri kanan kita semangat. Itu dia. Demikian ikhwah. Sama seperti saya tanya, mana lebih mudah kita di puasa Ramadan atau puasa luar Ramadan? Ramadan, kenapa? Itu kita bareng ikhwah, bareng. Coba antum bandingkan dengan puasa Syawal yang hanya 6 hari. Memulainya aja susah, memulainya aja ikhwah. Memulai besok halal bil halal. Besok lagi undangan makan. Besok lagi ketika dimulai kiri kanan orang makan, kita puasa sendiri. Ikhwah, jadi pengaruh kebersamaan kaum muslimin itu dalam beribadah itu berpengaruh terhadap semangat kita. Dan itu kita nggak apa namanya, bukan minta pujian mereka, tapi ikut semangat itu. Jadi itu bisa kita rasakan. Bukan kita minta pujian mereka, bukan kita minta disanjung mereka. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Antum kalau di rumah antum rata-rata menghafal Quran, baca Quran, itu sudah terikut semua. Demikian, sudah terikut semua. Tapi kalau seandainya tuh baca Quran, tadinya pelan. Baca Qurannya di situ tuh, di senderan yang paling terakhir dekat akhwat. Bacanya biasa, tiba-tiba masuk akhwat. Dengarlah suara mereka, wik dari belakang. Dia pun mulai. Qul a'udzu birabbin, begitu. Demikian, mulai bertingkah dia. Berarti itu memang ingin dipuji. Demikian ikhwah, ya, ingin dipuji. Itu dia. Jadi kita bisa rasakan ini semangat muncul karena kebersamaan atau karena ingin dipuji. Kalau kebersamaan kita mau dipuji, apa yang dipuji? Orang dia juga begitu. Ya kan? Kita bareng-bareng nih, sholat qiyamul lail dari mulai jam 2 sampai jam 4. Masya Allah, satu juz setengah. Kita mau dipuji siapa?
Orang-orang sekitar kita juga seperti itu. Makanya akan terjadi perbedaan. Beda kalau kita sholat sendiri gitu kan, sholat sendiri di masjid. Baca. Tadinya niatnya mau baca araital ladzi yukadzibu biddin. Tapi masuk pula ikhwan kan. Masuk ikhwan. Udah tambah qul huwallahu ahad. Agak panjang sedikit. Bisa seperti itu. Berarti semangat itu muncul di saat ada orang tertentu yang kita harapkan agar dia tahu. Demikian ikhwan. Maka para ulama kita ketika mereka baca Quran di rumah, ketika datang tamu, mereka hentikan baca Quran. Kalau kita ketika baca Quran, datang tamu, pas sekali tahu dia baca Quran. Pas sekali ya. Pas biasanya nggak baca Quran ini, tapi ketika pas kita baca Quran datang tamu, pas sekali. Semakin semangat lah kita. Agak dimerdukan macam Syekh Sudais itu bacanya. Itulah dia pengaruh riya. Itu dia. Jadi bisa insya Allah dibedakan. Ada lagi? Ya. Apakah termasuk tolong menolong kita membayarkan kredit kereta teman yang dia itu kredit riba? Ikhwah, tinggal niat kita. Kalau niat kita itu maksudnya supaya membebaskan dia dari cengkeraman riba, maka tidak termasuk. Karena mau tidak mau kan memang harus dibayar. Ya kan? Bank nggak ada cerita, dia harus bayar, harus pakai riba. Mau nggak mau memang harus dibayarkan dengan riba. Artinya kita lihat ini kalau dia menyicil sendiri bakal semakin panjang misalnya. Semakin banyak ribanya, maka kita tolong dia, udah saya bayarkan. Udah, insya Allah tidak. Ya. Kalau niatnya itu adalah untuk membebaskan dia dari cengkeraman riba supaya tidak semakin berkembang ribanya. Demikian, karena kalau yang kredit ini tidak dibayarkan maka kan akan bertambah penaltinya. Insya Allah itu nggak termasuk. Tapi kalau kita kita tujuan untuk membantu dia semakin lancar ribanya, maka nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Ya, kita misalnya sepeda motor yang dia kredit sudah 3 tahun, tapi belum selesai ribanya, udah gini biar saya bayarkan. Nanti antum ambil yang lebih bagus lagi kreditnya gitu. Demikian. Supaya kalau ini selesai bisa ngambil yang lebih bagus lagi, di upgrade sepeda motornya. Berarti kan membantu dia dalam masalah riba. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke lah ikhwah. Demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.